terima kasih pimpinan. Saya akan menggunakan waktu secara singkat, padat, dan jelas, dan mudah-mudahan juga sederhana untuk bisa dapat dipahami oleh berbagai pihak. Yang saya hormati Ketua Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, Ibu Sari, Bapak Rudal, kemudian Pak Abdullah, Pak Martin, Pak Bimo, Pak Nabil, Pak Jenderal, Saf, yang luar biasa. Terima kasih. Pertama saya sampaikan atas kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pendapat terkait dengan problem yang sedang kita hadapi dalam hal pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024. Pertama, perkenankan saya ingin menyampaikan satu disclaimer terlebih dahulu. Karena meskipun saat ini saya hadir di sini sebagai pribadi, namun karena saya juga sedang bertugas sebagai Ketua Komisi Kajian Ketenagaran MPR RI, di mana kami di Komisi Kajian Ketenagaran MPR RI mendapatkan tugas dari pimpinan MPR untuk juga melakukan kajian terhadap putusan ini. Nah, karena kajian sedang dilakukan, maka apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan kesimpulan dari K3 MPR RI. Jadi ini masih berupa pendapat, dan ini pun juga pendapat saya adalah suatu hal yang ikut turut dibahas di dalam proses kajian tersebut. Nah, pertama Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana kita membaca dan melihat putusan MK nomor 135 tahun 2024 ini. Tadi, yang saya hormati juga Pak Patrialis dan Ibu Valina. Tadi Pak Patrialis sudah menjelaskan ya apa isi dari amar putusan. Ya. Amar putusan ini terdiri dari beberapa poin yang memberikan inkonstitusional bersyarat ya terhadap pasal-pasal tertentu terkait dengan pelaksanaan pemilu. Ya. Kalau kita lihat dari amarnya, dari beberapa pasal itu poinnya sebenarnya satu. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tentang pelaksanaan pemilu tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat sepanjang ke depan tidak dimaknai ya bahwa pemungutan suara dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, maka dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah. Nah, jadi itu poin dari amar putusan. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah? Jadi putusan MK ini menimbulkan satu problem yang dilematis. Ya. Kenapa disebut sebagai dilematis? Nanti akan saya jelaskan. Ya, dilema dari pelaksanaan putusan MK ini bahkan menurut saya sangat krusial, dapat mengakibatkan, kalau istilah saya itu, krisis konstitusional atau konstitusional deadlock, ya, mengunci dia. Nah, apa yang menjadi alasan kenapa ini kemudian menjadi hal yang dilematis dan menimbulkan krisis konstitusional? Saya akan jelaskan seperti ini. Bapak Ibu, sama-sama ayo kita melihat pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang relevan dengan putusan ini. Yang pertama adalah pasal 22E ayat 1 dan ayat 2. Ada beberapa pasal di situ, tapi yang relevan adalah ayat 1 dan ayat 2. Di dalam ayat 1, 22E ayat 1, ya, normanya adalah pemilihan umum dilaksanakan secara luber, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap 5 tahun sekali. Saya berikan huruf tebal di situ sebagai penekanan, ya. Setiap 5 tahun sekali, 22E ayat 1. Kemudian ayat 2-nya disebutkan bahwa pemilihan umum, ini pasti pemilihan umum kan yang dimaksud adalah yang merujuk di pasal 1 kan begitu. Pemilihan umum sebagaimana yang disebut di pasal 1, kita membacanya begitu. Ayat 1 adalah ya, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Itulah 22E ayat 2. Kemudian kita bergeser ke pasal 18, ya, ada beberapa ayat di situ yang relevan adalah ayat 3 dan ayat 4.
Ayat 3-nya menyebutkan bahwa pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten, wali kota ya, memiliki DPRD yang anggota-anggotanya, nah ini penting, dipilih melalui pemilihan umum. Oke. Kemudian di ayat 4-nya, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan dipilih secara demokratis. Nah, jadi pasal-pasal ini yang akan kita lihat kenapa menimbulkan problem di dalam putusan MK ini. Ada satu pasal lagi, yaitu pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian memutus SKLN, ya, sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Saya kasih garis bawah atau huruf tebal bersifat final. Kalau kita lihat alur dari pasal-pasal di dalam konstitusi ini, ya, maka kita akan bisa melihat bagaimana dilema yang muncul. Dilema yang pertama, yang namanya putusan, bagaimanapun pasti ujungnya harus ada pelaksanaan, kan begitu? Prinsipnya pasti begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau putusan MK ini dilaksanakan oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Presiden dalam bentuk mengubah undang-undangnya, ya, maka justru akan melanggar pasal 22E ayat 1. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan pemilu yang harus dilaksanakan 5 tahun sekali. Kenapa jadi melanggar? Karena berarti kalau dilaksanakan, negara tidak melaksanakan perintah konstitusi, yaitu untuk pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPRD. Ini jadi soal DPRD-nya nih. Kalau soal DPR, DPD, Presiden Wakil Presiden nggak ada masalah karena akan dilakukan 5 tahun sekali. Tapi dengan putusan ini akan membuat DPRD-nya ketika sudah selesai nih masa periode 5 tahun, 2024, 2029 sudah 5 tahun, yang seharusnya perintah konstitusi menyatakan harus pemilu, tetapi kita, negara ini melalui pembuat undang-undang, pemerintah, Presiden dan DPR membuat satu rumusan yang justru melanggar perintah dari konstitusi. Berat, ngeri, ya, itu. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam amarnya ini ada problem. Nanti saya akan jelaskan. Pemuatan ini dalam amar problem juga tuh. Karena di dalam amarnya, ya, MK menyatakan bahwa pemilu untuk anggota DPRD dilaksanakan 2 tahun paling cepat atau 2,5 tahun setelah pelantikan anggota DPR, DPD atau Presiden Wakil Presiden. 2 tahun berjelang. 2029 ketika habis, barulah 2 tahun atau 2,5 tahunnya ada pemilu. Lewat ini 5 tahun. Nah, oleh karena itulah maka ini menjadi problem. Nah, sementara di dalam pasal 18 ayat 3 yang tadi juga saya sebutkan, anggota DPRD itu dipilihnya ya memang harus lewat pemilu. Tidak ada jalan lain. Nah, sekarang yang kedua, sebaliknya. Kalau tadi kan melaksanakan melanggar konstitusi. Tidak dilaksanakan pun juga sebenarnya melanggar konstitusi. Kenapa? Tadi ada pasal 24C ayat 1, ya, bahwa putusan MK bersifat final. Ini yang saya sebut sebagai dilematis constitutional deadlock, ya. Dimakan masuk mulut buaya, tidak dimakan masuk mulut harimau, kan begitu ilustrasinya. Dilaksanakan melanggar konstitusi, tidak dilaksanakan melanggar konstitusi. Ini deadlock, harus dicarikan jalan keluarnya, ya. Nah, selain krisis konstitusional yang dihasilkan dari proses yang dilematis tadi, ya, ada juga problem konstitusional lainnya, ya, yakni soal perpanjangan masa jabatan DPRD ini. Jadi begini,
Di dalam putusan MK memang diberikan ruang dalam pertimbangan hukumnya bahwa diminta pembuat undang-undang membuat rekayasa konstitusional, constitutional engineering, ya, terkait dengan penundaan pemilu untuk DPRD ini. Oke, tetapi constitutional engineering-nya pun juga tidak menyediakan ruang-ruang konstitusional. Kenapa? Jadi begini, ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang. Yang pertama, melakukan perpanjangan terhadap masa jabatan anggota DPRD. Yang kedua, membuat sekalian kosong. Ya sudah, setelah 2029 kosongkan saja sampai 2 tahun atau 2,5 tahun DPRD ini. Jadi kita tidak punya DPRD selama 2 tahun atau 2,5 tahun. Itu hanya dua kemungkinan yang saat ini saya pikirkan. Mungkin kalau ada pendapat lain yang ada pikiran ketiga yang lain, mungkin bisa saja ada. Tapi sejauh ini yang saya pelajari hanya dua itu, perpanjang atau bikin kosong. Yang kedua-duanya juga melanggar konstitusi. Kalau diperpanjang, tadi balik lagi ke pasal 18 ayat 3. Harus dipilih lewat pemilu. Perpanjangnya lewat apa? Lewat penunjukan secara administratif, lewat pengangkatan, yang semuanya administratif. Sehingga jika perpanjangan itu dilakukan, maka anggota DPRD dalam masa perpanjangan tersebut tidak memiliki legitimasi demokratis. Kenapa? Karena tidak dipilih rakyat oleh pemilu. Dia hanya berbekal administrasi aja pengangkatan. Oh, tidak bisa. Perintahnya konstitusi 18 ayat 3 dipilih melalui pemilu. Tidak ada jalur apapun selain pemilu. Tidak ada pintu apapun bagi seseorang menjadi anggota DPRD yang sebutannya adalah wakil rakyat di daerah selain pemilu. Nah, sehingga dilaksanakannya untuk bagaimana posisi DPRD itu nanti, itu juga problem. Nah, sekarang seandainya kemudian diambil kebijakan, ya sudah kita kosongkan saja. Karena kan tidak mungkin DPRD-nya tidak lewat pemilu misalnya. Dikosongkan pun juga melanggar konstitusi. Kenapa? Tadi pasal 18 ayat ayat 2-nya bukan soal dipilih. Pemerintah daerah, saya tidak sebut di sini, ya 18 ayat 2. Pemerintah daerah memiliki DPRD. Kalau ada satu masa 2 tahun atau 2,5 tahun itu dikosongkan, berarti pemerintah daerah tidak memiliki DPRD. Melanggar lagi. Jadi dua-duanya melanggar. Kosongan melanggar, diperpanjang melanggar. Dilema, problem, deadlock konstitusi. Yang berikutnya, Bapak Ibu, putusan ini juga akhirnya menimbulkan masalah karena muatan mengenai bagaimana proses sistem pemilu dilaksanakan itu dimuat di dalam amar putusan. Kita akan berbeda ceritanya kalau hanya di pertimbangan, beda nih ceritanya. Tapi dimuat di amar putusan. Apa konsekuensi dimuat hal tersebut di dalam amar putusan? Amar putusan itu adalah ya setara dengan undang-undang. Amar putusan itu kan menyatakan bahwa jika tidak dengan model seperti ini berarti inkonstitusional, atau sebaliknya yang konstitusi hanya yang ini, di luar itu inkonstitusional. Apa dampaknya? Dampaknya memuat hal-hal tersebut di dalam amar mengunci segala pilihan-pilihan, mengunci semua ruang-ruang, mengunci segala dinamika, mengunci yang tadi dikatakan oleh ketua, diskusi-diskusinya, simulasinya. Kenapa? Ya memang harus sesuai amar. Itu problem, ya. Nah, apa yang juga menjadi problem lagi? Jadi begini Bapak Ibu, sepanjang yang saya ketahui, seluruh sistem pemilu di seluruh dunia tidak ada yang konstan, tidak ada yang ajak. Beda-beda seluruh dunia ini. Tergantung kondisinya, situasinya, bahkan juga bisa bergantung pada kemajuan teknologi. Saya akan berikan satu contoh problemnya. Seandainya nih tahun 2029
teknologi kita sudah mampu untuk membuat e-voting. Sudah kita uji mampu luber, langsung membebas rahasia itu. Pokoknya kita bisa andalkan itu e-voting misalnya. Kan itu akan membuat problem-problem yang ada di dalam putusan MK itu tidak lagi menjadi relevan. Persoalan biaya, persoalan hektiknya penyelenggara pemilu dan sebagainya tidak jadi relevan lagi karena ada suatu perkembangan baru. Kalau kemudian kita akhirnya putuskan misalnya e-voting tetapi tidak sesuai dengan amar, kan melanggar lagi. Nah, itulah yang jadi problem, mengunci. Harusnya jangan dikunci. Jadi biarlah itu jadi ada diskusinya, ada perbincangannya. Nah, problem yang berikutnya, Bapak Ibu, ada kritikan soal bagaimana putusan MK ini melakukan tugas legislasi juga, ya, melakukan positif legislator. Ya. Padahal memang sejatinya MK adalah negatif legislator. Ya, karena di sini juga disaksikan oleh banyak pihak, saya ingin dijelaskan bahwa negatif legislator itu berarti menyatakan bahwa suatu permohonan melanggar atau tidak, itu saja, kan gitu. Masalah setelah dinyatakan melanggar, bagaimana jalan keluar dari melanggar itu diserahkan kepada pembuat undang-undang. Oke. Tetapi saya termasuk orang yang cukup moderat, ya, terkait dengan ruang positif legislator ini. Artinya, oke lah, kita bisa diskusikan bahwa masih ada sedikit ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil langkah positif legislator, tetapi dengan catatan ada batas dan koridornya yang sangat ketat. Apa itu? MK dapat saja memberikan putusan misalnya konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, memberikan syarat-syarat, memberikan batasan-batasan, pengertian dan sebagainya, karena memang MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sehingga dia melihat bahwa dalam hal melaksanakan norma undang-undang ini agar konstitusional maka dilaksanakan dengan cara ini. Bisa, itu adalah penafsiran, memang menjadi kewenangannya MK. Tetapi koridornya adalah pertama, tidak boleh keluar dari norma konstitusi itu sendiri. Tadi Pak Patrialis sudah bilang, ya, ini bukan sekedar positif legislator, tapi menambah norma konstitusi. Apa menambahnya? Yang soal pemilu 5 tahun itu tadi, dianggap tidak perlu pemilu 5 tahun, kan itu bukan tafsir, itu menghilangkan atau menambah yang lain yang bukan itu maksudnya. Oke. Nah, kemudian kalaupun ruang positif legislator itu dilakukan, selain soal koridornya adalah harus tetap sejalan dengan konstitusi, apalagi MK kan adalah the guardians of the constitution. Yang kedua adalah soal prinsip hukum. Yang ketiga, ya, soal penafsirannya harus sangat-sangat ketat. Sebelum masuk itu saya akan jelaskan dulu soal penafsiran. Di dalam teori hukum konstitusi ada berbagai macam aliran dan metode-metode penafsiran hukum, aliran penafsiran konstitusi dan metode-metode penafsiran hukum. Ada dua aliran besar di dalam penafsiran konstitusi, yaitu originalism dan living constitutionalism. Kemudian ada tambahan juga baru dari Jack M. Balkin namanya, dia mengatakan paduan dari kombinasi itu yaitu living originalism. Nah, sementara ada juga metode penafsiran hukum. Kalau tadi penafsiran konstitusi, ada juga metode penafsiran hukum. Bentuknya seperti apa? Penafsiran letter law, ya, penafsiran gramatikal, historik, sistematis, dan macam-macam. Oke. Nah, di dalam melakukan penafsiran ada hal yang harus dipegang, yaitu yang namanya menafsir tidak boleh keluar dari apa yang menjadi core-nya, menjadi dasarnya. Saya memberikan contoh begini. A
tidak boleh ditafsir jadi B. A boleh ditafsir menjadi A aksen, A kuadrat, A3 boleh, tapi A-nya tetap ada. Jadi A kemudian ditafsir A adalah Z, nggak boleh, tapi A adalah A aksen, A adalah A kuadrat boleh. Artinya apa? Misalnya, ini contoh putusan terkait dengan KTP, penggunaan KTP dalam pemilu. Orang yang mendaftar harus, orang yang dapat memilih harus terdaftar di apa namanya itu? DPT. Nah, tapi ada problem nih soal pelaksanaannya. Nah, putusan MK menafsirkan bahwa boleh menggunakan KTP, tetapi tidak menghilangkan soal DPT-nya, kan gitu. Itu contoh. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Yang tidak boleh seperti apa? Nih ada ini saya tambahkan termasuk kritik saya juga beberapa waktu yang lalu. Misalnya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 jadi 5. 4, ini angka 4 nih. Jadi 5. Gimana cerita tafsirnya? Gitu. Sama juga nih Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan contoh begini. Bapak Ibu bisa lihat, ini misalnya adalah warna hijau. Kita tidak bisa menafsir ini sebagai warna kuning misalnya. Ada yang bilang, oh Ibu Sari menafsir yang dipegang Pak Tobas itu warna kuning. Enggak, ini hijau. Enggak boleh kita dari hijau jadi kuning. Yang bisa kita tafsir adalah, kita bisa bilang bahwa ini hijau tua. Boleh, tapi tetap hijau. Ini hijaunya PKB. Bisa, ini hijaunya P3, boleh. Tapi gak bisa dari hijau jadi kuning, jadi merah, jadi biru, gak bisa. Nah, ini yang terjadi di dalam putusan ini. Tafsir yang, yaitu tadi A jadi B atau A jadi Z. Nah, itulah yang kemudian menjadi problem. Tafsir boleh dilakukan, memang itulah kewenangan MK, tapi ada koridor dan batasnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, terkait dengan beberapa hal bahwa posisi MK sebagai the guardian of constitution. Memang konstitusi kita memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang. Dan dalam posisi itu MK adalah penafsir dari konstitusi. Ada konsep yang namanya judicial supremacy. Memang konstitusi memberikan itu. Ada lawannya yang juga versi lain adalah departmentalism. Waktu konsep ini muncul di Amerika pertama kali 1803 kalau tidak salah, Marbury versus Madison. Ketika Mahkamah Agungnya Amerika memutus uji material, ya, memutus membatalkan undang-undang, Thomas Jefferson, Presiden Amerika saat itu marah betul. Dia penganut sistem departmentalism, di mana semua cabang kekuasaan boleh menafsirkan. Diskursus ini wajar terjadi di Amerika karena memang konstitusinya tidak memberikan norma terkait dengan adanya kewenangan untuk menguji undang-undang. Dia muncul dari praktek yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tapi kalau di konstitusi kita diatur. Tetapi itu tadi semua ada prinsipnya. Prinsipnya adalah check and balances, tadi sudah disampaikan oleh Pak Patrialis. Prinsipnya adalah pembagian peran yang masing-masing dilakukan. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk menata ya agar peran-peran ini berjalan sesuai dengan posisinya dan kita tidak mengalami krisis konstitusional seperti yang dihadapi sekarang. Demikian pimpinan, atas waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Tobas. Ke kuliah filsafat.